Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah ila hadha ila yawmin naqbah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan kita Pak Ustaz Rofi, yang saya hormati Pak Ustaz Yusuf, serta rekan-rekan semuanya, wabil khusus Bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, jamaah Masjid Al-Bazir. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semuanya untuk sama-sama silaturahim, niat taklim wa ta'lum. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing mendapatkan ridho, mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah dan kitab Mukhtasar Latif. Kita akan melanjutkan kitab Ajwibah Al-Ghaliyah pada halaman ke berapa? 25 ya, 24 ya, masih 24 akhir. Kitab ini masih menjelaskan tentang bentuk fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah dijelaskan bahwa bentuk fisiknya Kanjeng Nabi tidak tinggi dan tidak terlalu rendah, yang enggak jangkung, yang enggak undek, kira gitu. Itu Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi itu di dadanya ada rambutnya. Maka bapak-bapak yang dadanya ada rambutnya ikuti sunnah Rasul. Coba diperiksa satu-satu. Yang dadanya ada rambutnya itu mengikuti sunnah Rasul. Jadi buat tenang jenggot, buat simbar ya, ada simbarnya di dadanya, sunnah Rasulullah. Jadi beruntunglah bagi bapak-bapak yang ada rambut di dadanya. Kemudian bentuk fisiknya Rasulullah juga mata bola matanya hitam, alisnya tebal, hidungnya mancung. Sing pesek berarti nggak mengikuti sunnah Rasul. Itu namanya hidung bid'ah. Terus ya, hidung bid'ah. Rasul hidungnya mancung kok kita pesek, bid'ah berarti kita hidung bid'ah. Gua ngerti. Dan dia mau menjelaskan terkait kelanjutan bentuk fisiknya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif asy-syarih rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Habib bin Abi Halah, dari Habib bin Abi Halah. Qala indika sapa bin Abi Halah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mufakhaman. Iku fahman wong kang mulia, mufakhaman kang dimulyakake. Ya talak lakukan suneret apa wajhuhu wajah kanjeng Nabi. Talak al-qamari kaya sunerete rembulan, cahaya rembulan Lailatul Badri hingga beberapa tanggal purnama, wong purnama. Adimal hamati kang duweni apa? Mustoko kang agung. Jadi sirahnya agak besar. Rojila syari kang ikel rambutnya. Azharul launi kang mencorong kulit. Wasi'al jadini kang luas dari. Niki masih menerangkan tentang bentuk fisiknya Rasulullah. Kemarin sudah saya jelaskan kalau kita memvisualkan kanjeng Nabi, gambar wajah kanjeng Nabi itu mutlak. Haram hukumnya orang memvisualisasikan gambarnya kanjeng Nabi. Makanya nggak ada di dunia ini yang berani menggambarkan bentuk muka atau bentuk badannya Rasulullah. Tetapi kalau memverbalkan, mengucapkan, mensifati dengan mengucapkan, itu diperbolehkan. Kayak gini mensifati, itu diperbolehkan. Kemarin Sayyidina Ali juga mensifati kanjeng Nabi begitu. Nabi itu orang begini, jadi diperbalkan. Kalau divisualisasikan tidak boleh, digambar tidak boleh, kalau diomongkan boleh. Nah ini dari anaknya Siti Khadijah. Dulu Sayyidah Khadijah itu nikah sebelum sama Rasulullah, nikah sama Abi Halah, punya anak. Ya, beliau berarti anak tirinya Rasulullah mengatakan bahwa kanjeng Nabi itu fahman mufakhaman. Kanjeng Nabi itu orang yang mulia dan dimuliakan. Itu kanjeng Nabi. Orang besar yang dibesarkan. Itu kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu meskipun dia orang aku mulia, tapi orang semua Mekah, seantero Mekah saat itu memuliakan. Meskipun kanjeng Nabi tidak pernah mendeklarasikan saya itu orang mulia, waktu berpangkat, tidak pernah. Tetapi karena Nabi orang mulia dan dimuliakan, itu orang yang hebat begitu Pak. Tidak usah mengaku mulia, tidak usah mengaku besar. Ya cukup kalau kita kelakuan yang baik, amalnya baik, pasti nanti akan dimuliakan oleh orang. Kadang-kadang orang kan pengen jujuk mulia, pengen jujuk terkenal, jujuk dihargai, tidak bisa. Kanjeng Nabi sebelum dimuliakan, ya kanjeng Nabi bersikap mulia dulu, bersikap bagus, pernah dipercaya, ya kan, tepat janji, pernah berdusta. Akhirnya orang memuliakan kanjeng Nabi. Itu maknanya Nabi. Fahman mufakhaman. Kanjeng Nabi itu orang yang besar dan dibesarkan. Maksudnya orang yang mulia dan dimuliakan. Ya talakna wajhuhu talakna al-qamari lailatul badri. Yang wajahnya kanjeng Nabi itu bersinar bagaikan sinar cahaya bulan purnama. Itu kanjeng Nabi. Ya, makanya jenengan kalau muslim kalau jenengan orang-orang yang dulu itu, sampai pernah dengar lagunya itu apa? Evita Malam bukan? Rembulan malam. Seperti itu nyanyi. Rembulan malam kan baru. Itu kalau jenengan menghayati ya Allah di sifatnya kanjeng Nabi jangan dipakai. Ya kan jenengan kalau mendengarkan lagu kan nostalgianya di mana-mana. Harus semua. Sampai kalau dengerin lagu nostalgianya kan kenangan kan. Coba kalau jenengan apa ya mendengarkan rembulan malam terus kemudian yang disifati kanjeng Nabi bahwa kanjeng Nabi itu rembulan kal qamar lailatul badri itu kanjeng Nabi. Jadi jenengan enak Pak. Wonten kiai, wonten ulama niku setiap mendengarkan lagu nangis. Ada Pak. Ada ulama kalau mendengarkan lagu nangis.
Ditanya sama anaknya, "Bang, saya sampai nangis kalau mendengarkan lagu." Ternyata ketika lagu diputar, yang disifati itu kan Nabi, dia nangis. Kalau jenengan mendengarkan lagunya Roma Irama, coba. Paling nangisnya kan kalau lagu Sebujur Bangkai, seperti betul ya, Sebujur Bangkai kan. Waduh, badan sudah tidak lagi bernyawa itu kan, tak berguna karena ditinggalkan nyawa itu ya. Kan lagunya Roma Irama, itu menyeramkan Pak. Jadi kanjeng Nabi itu wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Bahkan kemarin kesaksian sahabatnya Rasul, wajahnya kanjeng Nabi itu seakan-akan matahari itu berjalan di wajahnya. Jadi wadangnya pol mencorong kanjeng Nabi. Sampai-sampai sahabatnya bersaksi, kalau gelap gulita, mati lampu, nggak ada lampu, mesti umai kanjeng Nabi terang. Berguna wajah kanjeng Nabi. Wah, bisa dibayangkan Pak? Enggak bisa dibayangkan. Dan kalau kita belum kok ya, makanya kan saya sering bilang Nabi Muhammad itu basarul lakal basar. Nabi Muhammad itu manusia tapi orang yang manusia. Baluaya bainal aja. Nabi Muhammad koyo permata di antara batu-batuan. Kan Nabi Muhammad. Kan tidak bisa dibandingin Pak. Tidak bisa dibandingin. Dari segi fisiknya kita sudah jauh kalah jauh. Adiman hanati yang mustakanya atau kepalanya agak besar. Ini kan itu bentuk sirahnya. Bahasa lebih halusnya sirah kan mustafa. Bentuk mustafa itu agak lebih besar kan Nabi. Lo jangan sing mustafa kecil ini perhatikan Nabi. Ini kan agak besar Pak. Secara ilmu psikologis, orang yang kepalanya lebih besar itu pemikirannya lebih luas. Cara ini apa ya? Katuragan jenengan itu, ya kan? Kalau yang jempol kakinya gede itu juga apa? Ya kan? Kalau yang batu jidatnya luas menunjukkan apa? Itu ada semuanya. Imam Fakhruddin menulis kitab Al-Firasat. Kitab Firasat itu yang terangkan begitu. Orang kalau kepalanya besar, itu pemikirannya agak luas, agak lebar begitu. Orang yang dari giginya itu panjang-panjang itu menunjukkan apa. Orang yang mulutnya agak lebar menunjukkan fasenya bisa macam-macam. Lalu kan Nabi itu Mustafa itu agak agung, lebih besar daripada yang lainnya. Pemikirannya lebih jauh. Kalau mikir lebih hati-hati, nggak sungguh-sungguh. Rasulullah Sya'ari yang rambutnya agak ikal. Tahu ya, Nabi itu rambutnya keriting ya enggak, lurus ya enggak. Itu kan gimana? Ini kan kalau pengen lebih lengkap baca kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Itu lebih lengkap mensifatikan Nabi atau kitab Asy-Syifa kita arif hukukil Mustafa Qodiyah. Itu lebih lengkap menjelaskan tentang fisiknya kan Nabi. Karena itu cuma ya cuplikan lah. Nah itu kan Nabi rambutnya agak ikil Pak, agak ikil agak gondrong. Itu kan Nabi. Lurus ya enggak, berintik ya enggak. Makanya dengan aja demen diri bonding rambutnya Pak. Karena kan Nabi itu enggak lurus banget rambutnya, agak ikil, bergelombang rambutnya kan Nabi. Kemarin pulang mengatakan kemudian azharul launi, kulitnya cerah. Kulitnya cerah. Itu kan Nabi. Tapi kanjeng Nabi senang ngambil wong sing kulit-kulitnya hitam Pak. Kanjeng Nabi itu senang kalau seseorang yang kulitnya hitam dan kapalan. Kanjeng Nabi. Dari kanjeng Nabi megang kulitnya sahabatnya yang kapalan atau kapalannya Pak ya, hitam. Kata Rasul, ini tangan yang disenangi Gusti Allah dan Rasulnya. Mergo tangan senang bekerja. Maksudnya kapalan itu senang bekerja. Bukan yang kapalan karena pengangguran, bukan. Maksudnya kanjeng Nabi senang kok bekerja, bukan orang yang pengangguran. Wasi'al jabin, yang dahinya agak luas. Jadi Rasul itu dahinya agak luas. Gimana? Secara ilmu firasat ya orang yang dahinya agak luas itu mikirnya lebih tajam. Pemikirannya lebih tajam. Karena dengan dahinya cepat dari sini. Kalau mikir ya buntu, dahinya cepat.
Coba jenengan lihat orang-orang cerdas, Pak. Mesti dahinya lebar. Mesti. Coba. Jenengan lihat profesor-profesor itu, ya rata-rata botak, Pak. Dahinya kinclong begitu dahinya. Karena mikir terus, Pak. Ya bukan berarti yang dahinya cepat kemudian nggak pintar ya, Bu. Kebanyakan begitu. Secara alamiah macam. Orang yang dahinya cuma mancung itu biasanya pintar juga. Biasanya cerdas. Pintar kalau cerdas beda, Pak. Kalau cerdas bawaan lahir, kalau pintar bisa dibentuk. Bisa dibentuk. Orang yang cerdas kadang-kadang nggak belajar pintar. Tapi orang yang pintar kalau mau pintar harus belajar. Cerdas sama pintar beda. Kalau cerdas bawaan lahir, kalau pintar hasil didikan, hasil belajar. Azajjal hawajib. Alisnya Nabi agak tebal. Alisnya Pak agak tebal. Ini agak tebal. Ya, jadi sing alis arang apa alis yang disyukuri alisnya dipotongnya orang kan yang lebih belas, Pak. Itu jangan kemudian sampai pulang dari sini ditambahi apa pakai alisnya bujone kan ya, diorek-orek kayak sebuah itu. Jadi ini anak pirsa perawakannya Syekh Maimun juga itu alisnya tebal. Kan Nabi kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Alisnya tebal. Bukan ini. Alisnya tebal. Syekh Maimun kan alisnya tebal. Kira-kira begitu. Aknal ilmi hidungnya mancung. Bahkan dalam kitab dibagi apa itu digambarkan itu kan apa ya? Hidungnya Nabi kayak huruf alif, mancung. Bukan mancung. Kalau saya jangan menghayal, sampai golongannya aku kan, agak kesampaian. Bedo. Itu kan yang Nabi itu hidungnya mancung. Kalau dia mancungnya ke atas, ada hujan, banjiran. Bukan dengan dia. Kafal lihyati yang jenggotnya tebel. Nah ini sih mau ikut kanjeng Nabi jenggotan monggo. Jenggotnya tebal dan rapi, intinya rapi. Jenggotnya 5, jenggot Pancasila usung jenggot. Jenggotnya 5 kayak lukis kanjeng Nabi itu jenggotnya tebal. Tapi ingat Pak, tiang Arab itu Pak, orang Arab itu kalau jenggot itu pantas Pak. Kenapa nggak gede bubur? Ya rahangnya agak panjang, hidungnya mancung, pantas Pak, jenggotnya tebal, pantas banget. Lah kita hidung minimalis jenggot tebal, kan kurang ini lagi. Tapi ini dengan jenggot dalam rangka itu juga Rasulullah, dalam rangka mengikuti Rasul. Dia jenggotnya mau Pak, cuman jangan kemudian masuk ke jenggotan balik persis sama Rasulullah, beda begitu. Ya, karena masih banyak sifat-sifatnya Rasulullah. Tidak hanya sebatas jenggot, tidak hanya itu, tidak hanya itu. Apalagi orang yang meyakini kamu kalau nggak jenggotan berarti nggak suka Rasulullah, sunat, nggak suka sunat. Waman rohibaan sunat pada islamuni, walau beberapa kali Pak. Mau sih senang sunatku bukan golongan saya. Cuma nggak namun jenggot Pak. Nggak cuma jenggot, banyak sunatnya Rasulullah. Nah ini jenggotnya Rasulullah ini ketel, tebel jenggotnya Rasulullah, tebel. Doni al-Fahmi, apa bahasa lebih halusnya mulut itu loh Pak? Nah, bahasa halusnya mulut itu loh. Hah? Tutup nih. Ya mulut lah itu bahasa halusnya loh. Mulutnya Rasulullah agak lebar sedikit, agak lebar. Jadi nggak cepat, agak lebar mulutnya Rasulullah. Bibirnya tipis, lebar. Oh ya orang gantengnya ya Pak ya. Bibirnya tipis, agak lebar. Nah kalau kita kan bibirnya bimoli, ya agak doble. Masya Allah. Ini juga yang hati. Daki pal masrubani. Nah giginya kanjeng Nabi itu rata. Dan itu pal masrubani mufal dijal asnan. Jadi giginya kanjeng Nabi itu rata, nggak ada gigi apa panjang pendek, nggak rata kan ini bukan gigi rata. Ya putih Pak, mau senang siwakan kan giginya putih, senang siwakan. Ya kalau saya kira saya senang gosok gigi lah. Ini kan terlihat ompong buatan ompong kalau orang sejarah kan Nabi ompong.
Kanjeng Nabi kok ngomong gak ada caranya. Ya kan ngomong saya gitu lah, yang suka kopi juga, kopinya sih ngomong bosan sedang bikin ngomong. Ya, jadi kayak Nabi buatan ngomong Pak, giginya kayak Nabi buatan ngomong. Dasar ini kan banyak Pak orang bawa ini giginya Rasulullah, ini rambutnya Rasulullah. Dari mana? Dari mana? Coba. Rambutnya Rasul Pak, gawa keliling tinggi loh. Saya yakin itu bukan rambutnya Rasul asli. Saya yakin Pak, kalau itu rambutnya Rasul asli, mesti dijaga, nggak mungkin kemana-mana. Lah ini rambutnya Rasul kok keliling, kami minta sumbangan. Macam apa itu? Bawa giginya Rasul, kemudian sampai nangis-nangis, oh gigi padahal barangkali giginya dulu sama Rasul. Giginya Abu Jahal ya, ya kan nggak mungkin kan giginya Rasul dibawa-bawa kemana-mana. Kalaupun ada mesti dijaga di museum tertentu, nggak bisa kemudian seenaknya dikasih kemana saja. Meskipun ada sertifikatnya, gampang kan buat sertifikat mah. Jangankan sertifikat itu, sertifikat tanah aja sini. Ya kan bisa kan dibawain kan. Sama nggak usah ini ada syaratnya sertifikatnya, gampang. Gak ada syaratnya itu mah gampang. Teman saya bisa kok ngedit sertifikat. Jadi ngedit sertifikat bisa. Ngedit rekening koran bisa teman saya Pak. Apalagi kok cuma ngedit. Aduh, piagam di situ ya. Jadi ya jangan berlebihan. Belum tentu itu giginya Rasul. Itu dicium-cium di diutarakan buat nyari saudara. Itu kan berbohong atas nama Rasulullah Pak. Ya kan? Padahal Rasul tegas man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang berbohong atas nama saya secara sengaja, dia siap-siap tempatnya di neraka. Jangan suka pola Rasulullah. Karena kali itu bukan hadisnya Rasulullah Pak. Makanya ada kiai orang ini senori Bapak Dol itu. Ini beliau itu nak bilang, ada orang bilang hadis sore pun diomongin Pak. Kamu pernah ini hadis sore apa enggak? Makanya kata beliau kalau ngomong hadis nyebutin hadis, bilang au kama qala Rasul atau seperti yang diucapkan Rasul. Barangkali yang kamu katakan itu bukan hadis, masih man kadzaba alayya nanti. Makanya ulama itu hati-hati Pak. Kalau habis bicara qala Rasulullah SAW, mesti nanti au kama qala Rasul atau seperti yang diucapkan Rasul. Itu hati-hati. Hati-hati. Dengan soal qala Rasulullah, hadis kali termau qala Rasulullah tadi. Ya mending ngapal inamal amalu dunia mending Pak. Ini kan hadis umum dibagi inamal amalu dunia. Terus ya apa mboten jenengan? Ora apa sampean. Wes sekali-kali apa ucapan Kanjeng Rasul ngoten lho. Siji-siji ora apa-apa inamal amalu. Sing penting hafal hadis Rasulullah. Kalau kepengin nanti bangkitnya bareng dengan orang-orang yang soleh, hafal 40 hadis Rasulullah Pak. 40 hadis. Ya yang sering terkenal ya di pesantren Arba'in An-Nawawi itu ini dengan hafalaken. Nah orang kober. Ngapal ke hadis, ngapal pakai KW suwe. Orang kober ya. Ngapal ke hadis, wes mesti pakai lancar sholat. Mu'tadilal khalqi, badannya sedang, perawakannya sedang, yang mau keluar-keluar, enggak tinggi, enggak rendah. Rasulullah enggak jangkung, enggak pendek, dia sedengan Rasulullah, sedengan. Sawa al-batni was-sadri, perut dan dadanya sejajar. Berarti nopo? Ya sejajar, maksudnya boten buncit. Lah kan ngoten. Perut sama dadanya sejajar. Lah kalau kita kan ngeten, Pak. Ya kan enggak sejajar berarti. Mergo nopo? Buncit. Berarti saya sama lagi deh yang buncit-buncit ya kita semuanya kita semua badannya kita itu ada kusuk persis kayak Rasul badan kali ini sejajar terus Romi badan kali dada apa dada kali perut sejajar dan kalau itu kamu termasuk terlalu keterlaluan ya keterlaluan apa ya keterlaluan ngenes terlalu ngenes sampai jadi sejajar Pak dada sama perut itu sejajar boten buncit Rasulullah
Nah, ini dengan pakai periksa nih Pak di kaca, kira-kira dada sama perutnya sama apa enggak? Kalau nggak sama ya tolong sesuaikan. Biar tahu. Ba'idama bainal mankibaini. Jarak kedua pundaknya agak agak lebar, agak lebih jauh, agak lebar. Ba'idama bainal mankibaini. Jarak kedua pundaknya agak lebar. Dohi malukarodisi kang gede sendi-sendinya. Jadi sendi-sendinya Rasul agak lebih gede, agak lebih besar tulang-tulangnya Rasulullah. Anwaran mutajar bagi telapak tangannya agak tebal, agak lebar, telapak tangannya agak lebar. Ya, wong Arab pada umumnya lah. Roh berrohati. Kemudian telapak tangannya agak berarti anwarun mutajabati, telapak tangannya agak tebal. Roh berrohati, telapak tangannya agak lebar. Agak lebar telapak tangannya. Khumsat al-ahmas, yang lembut telapak tangannya. Masih hal qadamaini, yang mulus telapak kakinya. Pra bekas koreng ini, tidak ada bekas koreng, tidak ada bekas luka-lukanya nggak ada. Jadi mulus, dia nggak pernah pakai skincare, nggak pernah. At-tarfu nadaruhu ilal ardi. At-tarfu itu maknanya yang selalu menundukkan pandangannya. Jadi kalimat itu selalu menundukkan pandangannya, Pak. Bahasa kerennya nggak jelalatan, nggak celingak-celinguk kanjeng Nabi, selalu menundukkan pandangannya. Itu kalau kanjeng Nabi jalan, Pak, itu bagikan kemanfaatan, bagikan orang jalan turun dari gunung. Iya, Pak, punya orang turun dari gunung, cepat. Dan kan belum begini. Ada nggak orang turun dari gunung sampai begini-begini? Ada. Ini kanjeng Nabi, ya, cepat jalan. Turun dari gunung kondangan, lu kesiban, nyungsep ya Kang ya. Ini kanjeng Nabi. Jadi pandangannya itu selalu menundukkan mata. Nadaruhu ilal ardi aqwalu min nadarihi ilas samai. Pandangannya Rasul ke bumi itu lebih lama daripada pandangannya Rasul ke langit. Jadi Rasul itu selalu dihidup, enggak dangak. Itu kan jenengan. Makanya jenengan sing pelaku senengan dangak ngeten itu boten belas sifatnya kan jenengan. Enggak sama sekali seperti itu. Artinya apa? Nabi itu orang yang tawadu. Orang tawadu kan digambarkan kan kalau pelaku itu kan kalau jalan itu yang duduk. Ya meskipun ada orang yang duduk nusuknya ada, Pak. Ada kan orang duduk nusuk ada. Orang dangak hormat ya ada. Cuman kebanyakan secara kepribadian orang yang dudukkan kepala itu biasanya orang yang tawadu. Nah, wong sing tawadu asli, Pak, ya nggak digawe-gawe. Lalu dong digawe-gawe, dibuat-buat. Kalau ada orang doang duduk, coba kalau nggak ada orang, ya kan? Waduh, bahasa wong kebumen mah tengkang peteng-tengan begitu kira-kira. Wong Pemalaya mah tengkang peteng-tengan gitu kan. Nah, kalau nggak ada orang, pura-pura duduk, itu namanya digawe-gawe. Tapi kalau orang bener-bener apa bahasa kerennya, keluar dari diri sendiri, inner beauty apa, ya kan ya? Itu kan, ya memang benar-benar dulu, ya, benar-benar dulu, itu kan jelas. Jadi apa ya? Jelasakan sifat kanjeng, jelasakan fisiknya kanjeng. Roh berrohati, jari-jari tangannya agak ini, sedang lah, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, nggak terlalu besar, sedang. Jari-jari tangannya. Oh, non sewu itu. Oh, terjadi. Sorry. Nadaruhu ilal ardi atwalu min nadarihi ila samai. Pandangan Rasul ke bumi lebih lama daripada pandangannya Rasul ke langit. Jullu nadarihi al-malahabut. Ini maknanya betul agak susah, Pak. Soalnya kan ini Fatikan Nabi. Jullu nadarihi al-malahabut. Sebagian pesan pandangan Rasul itu adalah lirik. Jadi cuma lirik kanjeng Nabi. Enggak nyelingkup begini. Lirik doang. Kalaupun Rasul harus menoleh, itu kata kitab ini, itu mesti Rasul menoleh semuanya pada Nabi. Enggak cuma kepalanya doang.
Jadi kalau Rasul dipanggil, noleh itu sekalian badannya begini. Tapi kebiasaannya orang cuma ngelirik, tahu lirik, cuma ngelirik kebiasaannya kan Nabi itu. Oh, senang jenengan di al-maulah, di angan-angan sendirinya, angan-angan sendiri. Ya suku ashabahu, Rasul itu selalu mendahulukan sahabatnya di depan. Ya suku ashabahu, Rasul selalu mendahulukan sahabatnya di depan. Artinya apa? Rasul kalau jalan nggak mau di depan, jadi sahabatnya ngarep. Makan ya sahabatnya dulu. Itu pemimpin asli ngoten, Pak. Kalau makan itu rakyatnya dulu, sahabatnya dulu, pemimpinnya terakhiran. Makanya kebanyakan pemimpin dulu itu kurus-kurus, Pak. Pemimpin apa mau kurus-kurus. Kalau ada perang maju duluan, ada bencana maju duluan, itu pemimpin dulu ngoten. Pemimpin sekarang ya insya Allah sama insya Allah. Kalau orang sekarang gimana, Pak? Kalau ada makanan duluan gitu ya. Enggak insya Allah ya kan sih. Ini Rasul ngoten. Rasul begitu. Kalau ada apa-apa, Rasul kalau bahaya, Rasul di depan dulu. Paling depan Rasul kalau bahaya. Kalau ada makhluk paling depan. Tapi kalau masalah apa, makan dan macam-macam, udah sahabatnya makan silakan. Rasul terakhir. Jadi selalu mendahulukan sahabatnya. Itu Rasul selalu mendahulukan sahabatnya. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Wayab dakulan ngawiti sapa Rasulullah maliki wong lan jauh kang ketemu sapa Rasul butiman bisalami kelawan salam. Jadi Rasulullah itu orang yang mendahului mengucap salam kalau ketemu orang lain. Nah itu sunnah, Pak. Kalau kita nggak bisa sunnah sholat duha, nggak bisa sunnah sholat tahajud, nggak bisa duha, nggak bisa tahajud, nggak bisa baca Quran dengan banyak, minimal kalau ketemu orang salam duluan. Itu sudah ikutin Rasulullah. Ini jangan ketemu orang assalamualaikum. Ngucap salamnya sunnah, jawabnya wajib. Nah kalau ada orang lagi duduk sama orang berdiri yang sunnah ngucapin salam sunnah. Hah? Yang berdiri. Orang duduk sama orang naik motor yang sunnah ngucap salam orang naik motor. Kalau yang ngucap salam orang yang lagi duduk, dia sunnah yang naik motor wajib. Kalau wajib duduk salam, jawab salam, kalau nabrak bagaimana? Nah, makanya yang wajib itu yang lagi berdiri. Yang berdiri uluk salam sama yang berdiri. Apa yang duduk uluk salam sama yang berdiri. Jadi itu akhlaknya, etikanya. Sentuhan sama yang muda, uluk salam yang muda. Meskipun yang tua juga boleh saja, tapi yang muda dulu. Jadi sifatnya Rasulullah itu selalu memulai salam jika ketemu dengan siapapun, uluk salam. Makanya kan Rasul perintah, ya kan? Ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Tebarkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kenal. Kadang-kadang, Pak, penyakitnya kita, ya kita tuh sama saya. Kadang-kadang kalau sama yang akrab salam, Pak. Tapi coba sama orang yang nggak disenangi, bisa nggak uluk salam juga? Ketemu sama musuh, assalamualaikum, Pak. Nggak mungkin pakainya, Pak. Lah Rasul itu bukan tipe yang lain begitu, Pak. Memang saya sering bolak-balik, Pak, ngomong sama teman-teman. Kalau sunnah sholat duha, insya Allah bisa. Sunnah tahajud, insya Allah bisa. Tapi sunnah mendahului salam sama orang yang dibenci, bisa nggak? Susah. Angin. Kecuali orang yang benar-benar artinya lapang. Nah orang mesti artinya orang lapang susah, Pak. Susah sekali. Oh kalau musuhan, Pak, orang kalau musuhan ini dunianya sempit. Lo sampai mau beli micin, mau beli uyah, mau beli garam, gara-gara lewatin rumahnya musuh, muter dulu, Pak. Muter. Kalau mau ketemu musuh, mendingan melengos. Kan dunianya sempit, Pak. Orang punya musuh, dunianya sempit. Makanya ada demen sampai beli musuh. Dunianya sempit, Pak. Lo kalau dimusuhin bagaimana, Pak? Ya biarin saja. Gue mati-mati gitu. Kira-kira begitu. Terus bosan yang buat bandiran menes. Lalu sifat-sifatnya fisiknya Rasulullah. Saniki sifatuhu sallallahu alaihi wasallam khuluqiyat.
sifatnya Kanjeng Nabi yang bangsa khuluqiyah, etika, adat. Wau nerangkan sifat-sifat jismiyahnya Rasulullah, sifat-sifat dohirnya Rasulullah. Saiki nerangkan sifat-sifat akhlaknya Rasulullah. Wonten ini kan pernah dengar Pak, ada ungkapan yang al-adab fauqal ilmi. Bener apa salah kira-kira? Tergantung. Itu bisa benar kalau orangnya sudah punya ilmu. Kalau sampai belum punya ilmu jangan ngomong itu. Jangan ngomong itu. Kan kalau sudah ilmunya tinggi baru ngomong al-adab fauqal ilmi. Adab sama akhlak itu beda. Akhlak itu gawan lahir, adab itu hasil didikan. Akhlak itu temperamen, ya kan, bisa memaafkan, sabar, itu akhlak. Tapi kalau adab itu hasil didikan, nggak nyolong, adab, nggak ngapusi, adab dididik. Nah kita nggak nyolong kan karena dididik sama guru sama orang tua, jangan mencuri, potong tangannya nanti, adab namanya. Sama orang tua salim, adab namanya. Kalau akhlak itu biasanya spontanitas, Pak. Jenengan dibentak, kok malah bentak? Akhlaknya jenengan begitu berarti. Jenengan dibentak, senyum, wah berarti akhlaknya memang begitu. Jadi akhlak itu gawan naik, gawan orok, gawan bayi. Kalau ada pasti didikan. Kaifa kanat sifatuhu al-khuluqiyah. Kaifa hale koyo opo kanat ono opo sifatuhu sifat Kanjeng Nabi al-khuluqiyah itu kang bangsa akhlak. Bagaimana sifat-sifat akhlaknya Rasulullah? Ini pertanyaannya. Bagaimana sifat-sifat akhlaknya Rasulullah? Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kene teman seluruh Rasulullah itu ahsanun nasi di bagus-bagus yang sopan khalqan akhlake. Fakana maka ana apa ahsanuhum fakana maka ana sapa Kanjeng Nabi. Fakana maka ana apa ahsanuhum bagus-bagus yang manusia panurutan akhlake. Jadi seperti hanya Rasulullah itu paling baik, paling bagus bentuknya, ciptaannya, Rasul juga paling bagus akhlaknya. Rasul juga paling bagus akhlaknya. Faqad jama'allahu fi mahasinan akhlaqi ma lam yajma'hu fi ghairihi al-ikhlaq. Faqad jama'a teman-teman ngumpulaken sapa Allah Gusti Allah fi dalam Kanjeng Nabi mahasinan akhlaqi ing boro-boro bagus akhlak. Jadi Allah mengumpulkan semua kebagusan akhlak itu ada dalam dirinya Rasulullah. Malam yasma'hu fi ghairihi al-akhlaq yang tidak pernah ada pada selain Rasulullah secara mutlak. Jadi Nabi Muhammad itu akhlaknya baik. Nanti wonten dalil-dalil lagi, wonten dalil-dalil. Lalu akhlak-akhlak yang sulit ditiru oleh kita umumnya. Jadi akhlaknya Kanjeng Nabi. Ini perhatikan Pak, akhlaknya Kanjeng Nabi. Wa addabahu fi kitabihil aziz bi ahsanil adabi kulliha. Dan Allah mendidik Nabi Muhammad di dalam kitabnya yang mulia dengan semua adab yang baik. Jadi yang mendidik Rasulullah itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Ngeten Pak. Secara ini orang itu bisa terpengaruh oleh 4 hal. Akhlak seseorang, kondisi seseorang itu bisa terpengaruh oleh 4 hal. 1 bapaknya, 2 ibunya, ya, 3 lingkungannya, 4 bacaannya. Ini 4 faktor yang bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang. 1 bapaknya, 2 ibunya, 3 lingkungannya, 4 bacaannya. Itu luar biasa. Anaknya kita Pak, itu plek-plek dengan kita. Itu plek-plek. Kalau bapaknya kok sabar, anaknya biasa sabar. Kalau bapaknya cengengesan, anaknya cengengesan. Plek-plek. Jadi mempengaruhi. Maka jangan kalau mau melihat diri kita sendiri, lihat anaknya sampean Pak. Terutama anak-anak barat. Anak saya dari Tian, dari Sarnasu, itu biasanya ikut bapaknya sifatnya. Biasanya. Lah itu orang itu mempengaruhi kejiwaan seseorang, mempengaruhi kepribadian seseorang itu 4 hal. Makanya Kanjeng Nabi Pak, karena Allah kepingin Allah yang mendidik langsung Kanjeng Nabi, bapaknya dipundut, ya kan? Umur 2 bulan di kandungan, bapaknya Rasul dipundut. Begitu Rasul lahir langsung dibawa ke mana? Bani Sa'ad ya, Halimah As-Sa'diyah itu. Ben memang gak terpengaruh dengan kondisi lingkungan. Umur setelah besar ibu dipundut.
Jadi memang nggak ada yang mendidik Rasulullah secara manusia itu nggak ada. Yang dididik langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah kepengen Rasul itu benar-benar jadi orang apik, sehingga dididik langsung Gusti Allah. Yang keempat, bacaannya. Orang akan terpengaruh dengan bacaannya. Apa yang dibaca itulah yang mempengaruhi pola pikirnya. Dengan sedang bacanya komik Pak, Doraemon, Shinchan, ya kelakuannya begitu. Sekarang ditambahin Pak, lebih apa? Tergantung yang dilihatnya. Dengan lihat TikTok orang goyang-goyang, ya niru Pak, niru. Lihat Instagram orang-orang yang goyang-goyang, niru. Lihat share-sharean yang hoax, niru. Karena terpengaruh. Kalau dengan pergaulan dengan siapa Pak, itu ngaruh Pak. Makanya cari teman sebelum berjalan, gitu kan? Kan Rasul nasib begitu. Cari tetangga sebelum buat rumah. Jangan kemudian masuk ke lingkungan apa bahasa yang sekarang? Yang lingkungan nggak baik ini. Toksik ya ini. Lingkungannya nggak baik, dan nggak betah Pak. Karena terpengaruh. Sama anak kita begitu Pak. Lingkungan dididik apa kayak apa? Dididik yang bagusnya kayak apa? Kalau di luar main sama yang terpengaruh. Mulai harus nung jauh nih, bukan berarti saya menasihati dengan dia, saya mengingatkan. Harus memantau anak-anak kita mainnya sama siapa. Nah, biar nanti kalau SMA itu dididik muda, semenjak kecil ditekan bukan berarti nggak boleh ngapa-ngapain. Maksudnya yang ketat itu. Kan Sayyidina Ali begitu kalau didik anak umur 0 sampai 7 tahun perlakukan kayak orang di penjara. Orang di penjara kan nggak bisa kemana-mana. Anak begitu. Ini nggak boleh. Ini jangan sampai ngikutin orang-orang modern Pak. Orang-orang modern begini, jangan pernah melarang anak, tapi alihkan kepada yang lainnya. Misalkan ya tadi, anak lagi lari di masjid, sampai nggak marah, malah bilangnya lari di lapangan aja. Terlihat benar, tapi itu salah. Kenapa? Anak nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang dilarang, mana yang tidak. Ya harus dilarang, jangan lari di masjid nggak baik, jangan berguru di masjid nggak baik. Jadi anak tahu, oh di masjid nggak boleh lari, ke masjid nggak boleh berguru. Itu harus dilarang. Itu 0 sampai 7 tahun, harusnya ketat. Jadi kalau ada anak SMP lawan bapak biasanya waktu kecil memang begitu, memang dibiarin berani, sehingga pas gede sudah gede jewer balas Pak, ya kan balas. Makanya semenjak kecil ayo yang ketat, ya nanti umur 7 sampai 14 tahun sudah mulai dikasih tanggung jawab. Kamu suruh nyapu, suruh buang sampah, itu 7 sampai 14 tahun. Kalau ngajarin sih sebenarnya begitu. Umur 14 sampai 21 sudah mulai diajak rembukan, musyawarah. Gimana Kak kira-kira kalau begini? Jadi anak sudah mulai peka terhadap keadaan sekeliling. Itu cara didik anak begitu. Ya saya juga lagi latihan jenengan sing sepuh-sepuh apalagi ketimba, yus apalagi lagi. Sing terlanjur bagaimana kira-kira? Dua anak meneng atau dulu, mana harus istri dan dari sampai dua anak meneng. Jadi punya anak 4, nomor pertama semua, baru semua, berarti dari istri satu. Ya, bon. Jadi itu kan Nabi Muhammad SAW. Faqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah engkau orang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang-orang untuk mengerjakan kebaikan. Khudhil afwa, jadilah engkau orang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahlah orang-orang melakukan kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah atau menghindarlah dari orang-orang yang buruk. Ini perintah Allah kepada kanjeng Nabi. Jadi Allah perintah kanjeng Nabi, jadilah orang yang pemaaf. Susah. Ada orang salah kepada kita, datang ke kita, Pak saya minta maaf sudah bilangin motor bapak. Kira-kira gimana? Oh motor nopo-nopo nggak apa-apa, besok ambil aja mobilnya, mobilnya ambil pakai aja Pak. Waduh luar biasa, aku yang pengen ngono Pak.
Kanjeng Nabi ngoten, saya punya kiai baru saya punya kiai, salah satu guru kula. Iku nak nuwun sewu nggih, nek wonten duriyahnya Rasulullah hadir, mung tanya begini Mbak, tanya ini. Kiai motornya bagus kiai. Langsung dikasihkan Pak. Monggo ambil dunyanya ngamuk-ngamuk. Saya itu Pak. Wonten mali, dan namun kakek, kiai sarungnya saya diganti pas sarungnya Pak. Monggo. Cepet tahu. Saking senengnya dunyanya Rasul. Padahal mboten nunggu namun ya namun kakek. Sarungnya saya ganti Pak. Kalau jenengan kira itu. Kamu mobilnya bagus Pak. Iya loh di nabung dhewe kok kan kira-kira macam ini. Pengen yo nabung bodoh aku. Ya Allah. Kanjeng Nabi Pak. Jadi kepada Gusti Allah kan dadi wong sing pemaaf. Ya, dan menyuruh orang-orang berbuat baik. Artinya kalau orang mau amar ma'ruf menyuruh yang baik, dia wis baik dulu Pak. Nyuruh orang jadi pemaaf, dia wis pemaaf dulu. Nyuruh orang harus sabar, dia wis sabar dulu. Ya kan? Enggak ada orang bilang kita harus ponakan, kita harus terima pandu. Dia ini gajiannya telat ngamuk. Ya kan berarti kan tukoni Pak. Bukan harus tukoni. Untuk orang makoni itu kita harus bersyukur punya istri cewek, bersyukur dah istri cewek ngamuk nganti kuburan bacok-bacokan ya kan nyalahi omongan diri sebentar. Mulanya nek orang mau dakwah mau ngajar kita sudah baik dulu Pak, dirinya sudah baik dulu. Ya meskipun tidak apa orang belum baik kemudian mengulang ilmu ya nggak apa-apa, mudah-mudahan dengan faedahnya ilmu jadi baik kan begitu ya. Tapi konsepnya Quran begitu. Jadilah kamu orang yang pemaaf, kemudian perintahlah orang-orang berbuat baik, kemudian wa'arid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Jangan berteman dengan orang-orang bodoh. Nyusahin Pak. Nyusahin. Kalau memang benar-benar bodoh, benar-benar nggak ngerti, itu dikasih tahu, terima kasih. Tapi yang sok ngerti loh Pak. Sok ngerti kadang-kadang ngetes. Gara-gara apa? Sok ngerti. Kadang-kadang ngetes Pak. Nah karuan lu nggak tahu tanya, Kang saya mau tanya hukumnya riba nopo haram, selesai. Kalau kalian ngetes hukumnya riba nopo haram, nah kalau ini bagaimana? Kalian berbagi. Dan orang nggak pengen ngerti tapi sok. Makanya orang kalau benar-benar nggak ngerti kalau tanya ditanya dijawab selesai. Tapi kalau yang kepengennya sok ngerti ditanya malah tanya dalilnya Pak, dalilnya mana? Kita sering matur Pak kalian tanya. Teman-teman yang biasa berangkat malam rapi. Kalau dengan ke dokter gigi, harus mau giginya sampai nanti dicabut, nggak dicabut bahaya. Kira-kira harus mau tanya nggak? Alasannya apa dokter dicabut? Kenapa dalilnya mana harus dicabut? Artikelnya mana yang mengharuskan gigi saya dicabut? Kan yang begitu nggak mungkin. Kalau jawaban itu tempeleng langsung sama dokternya. Lu nggak kono, bosok berkas merah kono. Kiusir kan? Ya ini tanya sama kiai Pak, udah dijawab, tanya dalilnya, kan nyebelin Pak. Ya, dalil mau sana ini Pak. Jadi jangan nggak tak, kayak kali kiai sama guru sama apa, dijawab ya sudah. Kalau memang gurunya benar-benar paham betul ya, hanya gurunya apa-apa juga perlu pertanyakan kan begitu kira-kira. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku mendidikku dengan sebaik-baiknya didikan. Tuhanku mendidikku dengan sebaik-baiknya adab. Jadi Rasul langsung dididik sama Gusti Allah. Wong sak dunya nu Kanjeng Nabi doa Pak yang langsung dididik Rasul, apa dididik Allah Subhanahu wa taala. Cuma Kanjeng Nabi. Sak dunya Pak. Yang dididik Allah langsung Kanjeng Nabi. Ini kan gak usah berhayal ke situ Pak. Saya pengen dididik Allah jangan hayal ingin. Bisa mungkin itu Pak. Jadi khusus yang Kanjeng Nabi. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan Rasulullah SAW, bu'istu liutammima salihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi Rasulullah itu memang diutus untuk mendandani akhlak. Jangan ya teman. Kalau sering cerita, orang Pantura, orang yang di daerah panas sama orang gunung itu biasanya temperamenan mana? Biasanya cepat marah mana? Orang yang Pantura Pak, cepat panas. Kenapa? Karena lingkungan panas itu bisa membentuk karakter penggunanya jadi pemarah, keras. Coba jenengan,
wong Tegal sama orang napa? Bandung benten, Pak. Brebes sama Solo benten, Brebes sama Jogja benten, Pak. Biasanya orang Jogja itu halus-halus dulu ya. Orang Magelang, orang Maju dulu halus-halus kalau ngomong. Kalau tukaran ya halus, Pak. Coba. Itu kalau orang Brebes, Tegal, Pemalang, kayak aku kayak ngomongin konco-konco. Udah ngomong Pak keras, Pak. Saya buat titik bacok, betul kok nanti berapa Anda sampai. Lihat Brebes kulo kalau Brebes Bumian itu benten, Pak. Bumian itu ya halus, Pak. Japar nih, halus tapi bukan manu halus. Betul lagi? Bukan manu halus. Itu benten, Pak. Lah, dunia ini paling panas itu Mekah, Pak. Arab Saudi paling panas itu Mekah, daerahnya Kayungan. Makanya yang mengusik ngalahnya orang Arab itu ya karena daerah panas sering konflik, konflik nggak dimakan. Dulu ada perang namanya perang Tijar itu penyebab perang Tijar itu menggoro-goro bukan rasokan ya, nggak sesuai sama makin tamu. Menggoro-goro nggak sesuai sama tamu perang, Pak. Perang Tijar itu namanya. Nah itu apa? Saya buat marah karena memang situasinya panas sehingga menghendaki mereka harus keras. Ya Rasulullah itu di tengah-tengah orang yang keras datang Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana susahnya itu Bapak? Bagaimana susahnya? Ini dengan ngopeni ya, Gus Rofi ini ngopeni dong sekewe susah. Padahal kan mungkin dewe Indonesia kan ya terkenal iklimnya nggak terlalu panas. Ya Kanjeng Nabi ngopeni mau sing panas iklimnya itu koyo keras. Kemudian bayaran diambak ini. Falamma kamulat fihi hadhihi al-adabu asallallahu alaihi qawli. Nah, ketika akhlak yang mulia ini sudah sempurna dalam diri Rasulullah, Allah memuji Rasulullah. Mujinya apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Muhammad, sesungguhnya kamu adalah benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini pujian Allah kepada Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi Allah enggak muji Nabi Muhammad kamu ganteng, enggak ada dalam Quran. Muhammad kamu ganteng, enggak ada. Muhammad kamu pintar, enggak ada. Yang ada wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi itu Allah memuji Nabi Muhammad. Muhammad kamu benar-benar orang yang akhlaknya baik. Dasar ini sebenarnya apa akhlak baiknya Rasul? Salah satunya. Wa su'ilat ummul mukminin, dan ditakoni satu ummul mukminin ibu dewa mukmin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siti Aisyah ditanya, ada akhlaknya Rasulullah, saking akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat aku nanti kau Siti Aisyah, karena nopo kulubuhu akhlak Kanjeng Nabi wal Quran. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad itu Quran. Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasul? Karena kulubuhul Quran wasimatul hufron itu dalam ibadah berjanji. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad Quran, hobinya Kanjeng Nabi Muhammad memaafkan. Hobinya Kanjeng Nabi Muhammad memaafkan. Kalau yang salahnya menyangkut haknya pribadi, Nabi Muhammad langsung memaafkan tanpa minta maaf, sudah dimaafkan. Kalau nyangkut masalah pribadi Nabi Muhammad, kepribadian Nabi atau langsung dirinya Nabi. Tapi kalau yang dibawa-bawa itu adalah haknya Allah, orang melecehkan sholat, melecehkan Allah, melecehkan ajaran Islam, itu Nabi orang yang pertama kali marah dan tidak bisa ada menghentikan. Kan begitu ceritanya dalam baik. Itu yang berjanji. Ayar doni dohu wa yasakhotuni sakhotihi. Maksudnya Rasulullah itu ridho dengan apa yang diridhoi Quran dan marah apabila yang dimarahi Quran atau yang dimarahi yang diridhoi oleh Quran, tidak diridhoi oleh Quran. Jadi Rasulullah ridho dengan apa yang Quran ridho dan benci dengan apa yang Quran benci. Itu Rasulullah. Di ngamalkan Quran benar-benar. Maka istilahnya orang yang hafal Quran itu istilahnya aslinya bukan hafidul Quran, bukan, tapi hamilul Quran. Orang yang gawa Quran. Ya kalau orang yang hafal hadis baru hafid, sebenarnya hafid. Dan sekarang kan kita kan ngerti yang hafal Quran hafidul Quran, ya. Hafid itu nanti zamannya kan kufat. Kalau hamil zamannya apa? Kumal, ya. Kumalul Quran kan kayaknya kurang pas ya. Maksudnya kurang enak didengar, bukan berarti kurang pas. Pas. Jadi yang benar itu hamilul Quran, orang yang menggawa Al-Quran. Ya, kalau hadis istilahnya orang yang hafal hadis hafid. Istilahnya. Dan itu
persaksian Siti Aisyah. Jadi akhlak Kanjeng Nabi. Waqala Anas radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Anas berkata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku khidmah kepada Rasulullah atau ngeladeni ingsun Rasulullah as-sasinina ing 10 tahun. Jadi Sayyidina Anas bin Malik itu dititipkan bapaknya untuk meladeni Rasulullah selama 10 tahun meladeni Rasulullah. Apa kesaksiannya Anas bin Malik? Fama qala li ufil faqat. Rasul gak pernah sama sekali ngomong saya hus, gak pernah ngomongin pembantunya bahasa sekarang mah. Hus aja gak pernah Pak Rasulullah. Aman Anas bin Malik ya, hus gak pernah. Sama sekali gak pernah. Wala qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Gak pernah komentari apa yang aku perbuat. Terus apa yang aku hidangkan gak pernah dikomentari oleh Rasulullah. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Dan gak pernah komentari apa yang tidak aku perbuat. Itu Rasulullah. Sama pembantunya gak pernah bentak, sama karyawannya gak pernah bentak, sama bawahannya gak pernah bentak. Itu Rasulullah. Dan itu saya harap kita bisa meneladani Rasulullah ya, sedikit-sedikit lagi. Sama istri jangan bentak, sama anak jangan bentak, sama bawahan jangan komenan gitu ya. Ini Rasulullah. Rasul nggak pernah komen tentang Anas bin Malik, kamu kenapa begini nggak pernah Rasul. Itu kesaksian Anas bin Malik. Nah saat ini dia sering komen apa jadi komen semuanya deh, urusan politik komen, urusan ekonomi komen, urusan bola yang terakhir komen sampai ya kan ditayung di pecat ya komen aja. Saya merasa saya bukan ahli bola, saya diam aja, kamu lihat aja satu orang masalah sidang 300 triliun ya komen semuanya. Ya komen banget ya. Ya kan itu gagane wong sing pengangguran. Wa an Ali